Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Puasa semua? Puasa. Sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi kita pada hari ini akan belajar tentang materi IPA. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama kakak adalah Muhammad Syah. Kakak itu kuliah di Universitas Sulawesi Barat. Sudah tahu nama kakak siapa? Nanti ganti-gantian nih. Bisa dipinjam jawabannya. Kalau mau jawab, masih ada. Ganti-gantian nanti. Tahu sama membaca tuh? Kalau ada pegangannya nanti tanya saya ke kakak. Oke? Ya, silakan. Jadi waktu pengerjaannya itu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, belas 5. Dan silang-silang saja. Jangan diganti. Dijawab saja.
Visual. Oke, ini kita ini. Nah, oke. Jadi kita akan belajar melalui kita lihat saja dari cara belajar. Ada yang bisa lihat? Lihat semua? Ya. Ini ada gambar apa? Apa lagi? Banyak. Oke, kakak bersemangat. Oke, jadi ini adalah media pembelajaran. Namanya adalah komik atau komik. Pernah dengar komik tidak? Nah, komik itu seperti cerita bergambar yang ada tulisannya loh. Pernah baca? Oke. Jadi media kakak ini adalah media pembelajaran di komik. Nah, di mana media ini bertujuan untuk memvisualisasikan materi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, jadi kakak mulai di slide pertama. Ini pengenalan logo dan program. Yang pertama adalah ini. Apa ini? Oke, betul. Siapa yang namanya? Syakir. Oke, Syakir. Itu sudah kita kakak boleh Syakir. Ini adalah gambaran jantung. Tapi ada yang bisa baca? Apa baca? Sudah jelas? Tidak lupa? Oke, kakak baca ya. Jadi ini adalah aku adalah raja. Namanya adalah jantung. Jadi siapa ini? Raja. Oke. Nah, namanya adalah jantung. Oke, sebelumnya di dalam tubuh kita terdapat kerajaan. Nah, ibarat di dalam tubuh kita itu mempunyai kerajaan. Kemudian kerajaan ini bernama tubuh yang sehat. Nah, tubuh kita ini adalah kerajaan. Kemudian siapa rajanya? Nah, rajanya adalah jantung. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Yang ini, ada yang tahu apa ini? Nah, betul. Jadi ini adalah sel darah merah atau kita namakan adalah oksi. Jadi namanya siapa? Oksi. Oke. Jadi apa sih fungsi atau peran oksi di dalam tubuh kita? Oksi ini berperan sebagai membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oke, jadi sudah tahu jantung itu raja, fungsinya itu memompa darah. Nah, darah itu sendiri ini dan tadi oksi namanya, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oke, bisa dipahami? Jadi sudah dua karakternya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang warna putih. Namanya adalah trombosit. Jadi jantung, oksi, sama trombosit. Oke, trombosit ini apa sih fungsinya trombosit? Ada yang tahu tidak? Ada dong. Jadi fungsinya adalah melindungi tubuh dari kuman. Oke, sudah tahu namanya dan fungsinya? Oke, lanjut.
atau alur udara. Nah, ada pembuluh nadi yang dinamakan arteri. Ada namanya vena dan ada namanya kapiler. Atau tentu saja kelompok kakak bagi ini supaya mudah untuk berdiskusi bersama dengan temannya. Ada 11 orang, bagi berapa? Oke, bagi 3. Oke, bagi 3. Dan ini 3, ini 3. Oh ini 4 orang. Ini 4 orang, ini 3 orang. Oke? Tidak. Oke? Oke, bergabung bersama temannya. Nah, siapkan buku-bukunya. Oke? Oke, kalau tidak ada bukunya, diperhatikan saja kalau tidak ada bukunya, karena nanti kakak akan uji kemampuan kalian. Oke? Oke? Oke, kelompok pertama. Silakan diperhatikan dan dibaca. Oke, kakak dibantu diperhatikan. Ditanyakan kalau ada tidak diketahui. Sudah diperhatikan? Oke, kakak bacakan. Nah, yang sudah tembak ini, yang kedua adalah jenis udara. Apa saja sih jenis udara? Jadi jenisnya yang pertama adalah arteri, yang warna merah. Nah, udara itu mengalir dari arteri, yang mengalir dari arteri menuju ke kemana? Udara keluar ke Nah, ini
bawah karena dipompa oleh jantung. Jadi dari jantung kemudian oksigen ini mengalir ke arteri, kemudian dari jantung ke seluruh tubuh, ke paru-paru. Nah, jadi sudah tahu alurnya. Oke, selanjutnya. Nah, apa ini? Warna kuning. Apa ini? Bukan, salah. Yang kuning adalah bukan salah. Jadi kita tahu yang warna kuning ini adalah namanya kolesterol. Oke, tahu? Nah, di dalam arteri tadi kan sini mengalir, kemudian digabung. Nah, digabung oleh dia itu menyumbat peredaran darah. Apa akibatnya jika ada penyumbatan begitu? Ada yang biasa pingsan atau pusing, lemas. Ada tidak? Ada yang biasanya pusing, kepalanya pusing, sakit. Ada? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena adanya gangguan di pembuluh darah kita. Oke? Oke? Nah, ada yang bisa baca? Nih, siapa lagi bisa? Oke, baca keras. Ya, ini. Oke. Jadi, nah lihatlah, ini adalah lemak. Oke, lemak dan kolesterol yang jahat. Oke, nah, kolesterol atau lemak yang baik. Kalau pelajaran semangat tidak belajar. Sebentar lagi masih ada 2 slide. Oke. Tadi kesimpulannya oksi ini bersama dengan temannya itu melalui pembuluh darah itu mengalir juga. Nah, kemudian ada yang menyumbat. Akibat menyumbat ini adalah kolesterol dan lemak jahat. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, kolesterol ini akan dilawan oleh siapa? Tadi ini ya warna putih. Siapa? Oke, jadi nah, selanjutnya adalah ketika kita mempunyai luka. Oke, sudah siap kembali untuk belajar? Siapa lagi? Nah, sudah siap? Oke, perhatikan nih. Nah, yang keenam itu adalah gangguan atau luka dari bakteri. Sudah dipahami kan apa itu luka? Luka yang harus siapa yang luka? Oke, nah lukanya itu kan lama-lama besar atau membaik. Oke, nah siapa yang menyembuhkan? Nah, ini kan maksudnya trombosit dan tadi. Nah, ketika ada luka akan ada kuman. Siapa yang dilawan? Yang dilawan adalah trombosit yang tadi. Oke, nah kemudian yang menutup luka adalah ini ya. Jadi luka kecil di kulit itu bisa mengakibatkan bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, kesimpulannya adalah inilah yang saya maksud. Ada semua pahlawan tubuh kita seperti sel darah merah, trombosit, luka tadi, plasma itu bisa agar semua pahlawan kecil itu tetap sehat dan kuat. Kalian harus rajin
pompa darah. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3 tadi, arteri, vena, sama kapiler. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah, bisa dilihat dari gambar, yang merah adalah arteri, yang biru adalah vena, yang kecil ini adalah kapiler. Nah, oke. Oke, katakan dua. Yang merah adalah arteri, yang biru adalah vena, yang kecil ini kapiler. Kapiler. Oke, jadi fungsi kapiler di sini adalah menghubungkan antara dengan betul. Oke, bisa dipahami? Yang merah apa tadi? Ayo. Ayo apa? Yang merah. Namanya? Arteri. Yang biru adalah vena. Yang kecil ini adalah kapiler. Oke, bisa dipahami? Sekarang terus. Nah, tadi kami sudah jelaskan dulu proses peredaran darah yang besar itu dari jantung ke nah, itu ke seluruh tubuh. Itu namanya peredaran besar. Selanjutnya adalah peredaran kecil dari jantung ke di mana? Oke, jadi yang besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kecil itu dari jantung ke paru-paru. Oke. Oke, kemudian kakak rasa sudah dipahami materinya tadi. Untuk itu kakak akan menguji coba atau memberikan soal pilihan ganda lagi untuk adik-adik sekalian. Bisa? Jadi kita sudah paham materinya. Otomatis soal yang kakak berikan akan menjadi jawab. Oke, kakak beri kesempatan sekali lagi untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke? Karena materi yang kakak bawakan sudah selesai, kakak berharap semoga adik-adik belajar dengan giat tadi dan memperhatikan materi kakak tadi tersebut. Dan kakak sebelum kakak mengakhiri, apa yang adik-adik bisa ingat dari pembelajaran kita tadi? Yang pertama ini apa? Sebutkan atau apa saja yang adik-adik ketahui tentang pembelajaran yang kita pelajari tadi.
berdarah-darah yang rancang hanya tersumbat. Dan tersumbat itu karena apa tadi? Lemak atau kolesterol. Yang kulit tadi itu namanya lemak yang menutupi darah. Oke, selanjutnya apa tadi? Jadi pelajari yang diingat-ingat. Pembuluh darah. Oke. Jadi kesimpulannya tadi sistem peredaran manusia itu mempunyai organ-organ yang nama yang pertama adalah jantung, kemudian ada isi atau sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, dan ada vena, arteri, kapiler. Nah, buka itu untuk buka yang membuka, buka. Ada juga namanya tadi trombosit, sama gas. Jadi kita belajar tentang sistem peredaran darah ini dari jantung sampai ke Oke. Jadi kata harap semoga pembelajaran hari ini bisa dimengerti dan dipahami. Ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.